Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kali ini kita akan membahas ayat 95, 96, dan 97 dari surat Al-An'am. Adapun terjemahan dari ayat 95 surat Al-An'am adalah sebagai berikut. Artinya, sungguh Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Selanjutnya terjemahan ayat 96 dari surat Al-An'am sebagai berikut. Artinya, dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Selanjutnya ayat 97 surat Al-An'am, artinya, dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Demikian terjemahan ayat 95, 96, dan 97 dari surat Al-An'am. Terkait dengan ayat-ayat tersebut, Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Ini adalah kalimat dari ayat 95 surat Al-An'am. Makna daripada ayat ini artinya membelahnya pada tanah yang lembah, lalu tumbuh darinya tanaman-tanaman dengan berbagai jenis berupa biji-bijian dan buah-buahan dengan berbagai jenis warna, bentuk, dan rasanya, dan dari biji. Oleh sebab itu Allah telah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 95 ini, di mana Allah berfirman dalam kalimat yang artinya menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Ini ditafsirkan dengan firman Allah Ta'ala, yaitu artinya dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Maksud di sini adalah mengeluarkan tanaman hidup dari biji dan butir yang sebenarnya seperti layaknya benda mati. Hal ini adalah seperti firman Allah pada surat Yasin dalam ayat 33 sampai 36, di mana Allah telah berfirman yang artinya, dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, dalam hal ini tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu mereka makan. Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur. Dan kami pancarkan padanya beberapa mata air agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman dalam kalimat
yaitu dalam ayat 95 surat Al-An'am, yang artinya dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Terkait dengan ayat ini adalah ayat yang artinya yang menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Serta firman Allah Ta'ala yang artinya dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Terkait dengan ini, para ulama telah mengungkapkan baik tentang ini dan tentang ini, yaitu dengan ungkapan-ungkapan yang seluruhnya berdekatan maknanya. Ada yang mengatakan mengeluarkan ayam dari telur dan telur dari ayam. Ada juga yang mengatakan atau mengartikan maksudnya dapat juga yang artinya mengeluarkan anak soleh dari orang yang kafir, atau dari orang kafir dari orang yang soleh, serta ungkapan-ungkapan lain yang telah dirangkum oleh ayat tersebut dan telah mencakupnya. Selanjutnya juga Allah berfirman dalam kalimat pada ayat 95 surat Al-An'am tersebut, yaitu kalimat demikian ialah Allah. Maksud di sini adalah yang menciptakan ini semuanya adalah Allah. Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Selanjutnya kalimat yang berikutnya dalam ayat 95 surat Al-An'am ini adalah seolah pertanyaan, maka mengapa kamu masih berpaling? Jadi maksud dari kalimat atau pertanyaan pada ayat 95 ini artinya, maka kenapa kalian masih berpaling dari kebenaran atau fakta dan bahkan condong darinya kepada yang batil, lalu kalian menyembah bersamanya kepada selainnya. Selanjutnya firman Allah Ta'ala pada ayat 96 surat Al-An'am, yang artinya dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat. Maksudnya di sini adalah Allah yang menciptakan terang dan gelap. Sebagaimana firman Allah di awal surat, yang artinya dan mengadakan gelap dan terang. Maka di sini Allah Ta'ala mengatakan Allah Ta'ala lah yang menghilangkan kegelapan malam dari permulaan waktu pagi. Maka seluruh makhluk yang ada menjadi terang dan ufuk menjadi bersinar. Lalu kegelapan menjadi sirna. Malam dan kegelapan pergi dengan cepat mengikutinya. Dan siang pun datang dengan terangnya dan pancaran sinarnya. Ini tercantum dalam firman Allah Ta'ala pada surat Al-A'raf ayat 54. Yang artinya, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Terkait dengan ayat-ayat di atas, Allah Ta'ala telah menjelaskan kekuasaannya terhadap makhluk akan banyak hal yang bertentangan dan bermacam-macam, yang menunjukkan atas kesempurnaan keagungannya dan kebesaran kekuasaannya. Allah Ta'ala berfirman bahwasanya dia menyingsingkan pagi, dan lawan dari itu adalah firman Allah Ta'ala, yaitu pada ayat 96, yaitu dalam kalimat dan menjadikan malam untuk beristirahat. Di sini maksudnya dari kalimat tersebut adalah bahwa malam itu tenang, yang tenang dan gelap segala sesuatunya sehingga dapat beristirahat. Itulah yang terkait dengan makna dari kalimat pada surat 96 dari surat Al-An'am tersebut. Sebagai keterangan, pada manuskrip Al-Azhariyah
Itu letaknya adalah karena kesalahan yang menulis. Tempat yang benar adalah huruf alif. Karena huruf alif tersebut dibaca pada baca panjang. Adapun huruf ya setelah huruf dal yang kedua pada kedua bacaan tersebut adalah kemudian tertulis huruf hamzah yang dikasrahkan dan ditulis pada huruf ya dalam tulisan lama. Sehingga seluruhnya dan sebagian besarnya sampai pada lafaz-lafaz Al-Quran ini. Misalnya lafaz bari'ikum, yaitu pada ayat 45 surat Al-Baqarah, terulang 2 kali. Dan ditulis dalam manuskrip Al-Azhariyah 46. Dan seterusnya. Seperti halnya firman Allah Ta'ala dalam surat Ad-Duha ayat 1 dan 2 yang artinya demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. Kemudian firman Allah dalam surat Al-Lail ayat 1 dan 2 yang artinya demi malam apabila telah menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang benderang. Juga firman Allah dalam surat Asy-Syams ayat 3 dan 4 yang artinya demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya. Terkait dengan ayat-ayat tersebut, Syuaib Ar-Rumi berkata kepada istri-istrinya yang telah mencelanya karena banyak begadang, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan malam untuk istirahat kecuali bagi Syuaib. Sesungguhnya Syuaib jika teringat surga maka dia akan sangat merindukannya. Dan jika teringat neraka hilanglah kantuknya. Hadis ini riwayatkan, maksudnya riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Selanjutnya firman Allah dalam ayat 96 surat Al-An'am yang artinya dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Maksud dari kalimat pada ayat 96 ini artinya keduanya yaitu matahari dan bulan tersebut berjalan dengan perhitungan berdasarkan ketetapan yang telah ditentukan. Tidak akan berubah dan tidak akan terguncang, tidak akan berguncang. Masing-masing dari keduanya memiliki garis edar sendiri-sendiri untuk tetap berjalan di tempatnya di musim panas dan di musim dingin. Sehingga berakibat yang demikian ini pada penggantian malam dan siang serta panjang dan pendeknya dari malam dan siang tersebut. Seperti dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Yunus ayat 5 yang artinya tiadalah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Maksudnya dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya. Serta firman Allah pada surat Yasin ayat 40 yang artinya tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Demikian juga Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya dia ciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Selanjutnya Allah berfirman dalam kalimat pada ayat 96 surat Al-An'am, yaitu dalam kalimat itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Maksud dari kalimat pada ayat ini adalah artinya seluruh ketentuan tersebut itu berjalan sesuai dengan ketentuan
Zat yang maha perkasa. Tidak ada yang menghalangi dan menyelisihinya. Maha mengetahui segala sesuatu sehingga tidak ada yang samar darinya. Meskipun hanya sebesar biji sawi di atas muka bumi dan tidak juga di langit. Jika Allah Ta'ala menyebutkan penciptaan malam dan siang, matahari dan bulan, maka seringkali firman tersebut diakhiri dengan kalimat maha perkasa dan maha mengetahui. Hal ini adalah kalimat ini adalah seperti yang telah disebutkan juga dalam ayat ini. Seperti dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Yasin ayat 37 dan 38. Yang artinya, dan suatu tanda kekuasaan atau kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tinggalkan siang dari malam itu. Seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Begitu juga tatkala menyebutkan penciptaan langit dan bumi dan makhluk yang berada di antara keduanya. Ini terdapat di awal surat As-Sajdah, di mana Allah telah berfirman dalam surat Fusilat ayat 12, yang artinya kemudian langit yang dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Selanjutnya Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 97, yaitu dengan kalimat yang artinya, dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Terkait dengan ayat ini, sebagian ulama salafus saleh berkata, barang siapa yang meyakini sesuatu pada bintang-bintang ini selain dari 3 hal yang disebutkan, maka dia telah berbuat salah dan telah berdusta atas nama Allah. Allah telah menjadikannya hiasan di langit, kemudian pelempar syaitan, dan dijadikan petunjuk di dalam kegelapan di darat dan di laut. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam kalimat, yaitu pada ayat 97 surat Al-An'am ini, yaitu yang artinya sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami. Di sini maksudnya adalah kami telah menjelaskan dan menerangkannya kepada orang-orang yang mengetahui. Artinya kalimat kepada orang-orang yang mengetahui ini adalah kalimat pada ayat 97 surat Al-An'am. Itu maksudnya adalah orang-orang yang berakal dan mengetahui yang benar serta menjauhkan diri dari yang batil. Demikianlah pembahasan kita ayat 95, 96, 97 dari surat Al-An'am. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.